Gini ya teman-teman, untuk menghilangkan lumut ini sangat sulit. Jadi ini airnya tinggal 5% lah. Nah, ikan-ikan ini sudah berumur 5,5 bulan atau 6 bulan dari penebaran telur, dari penebakan telur kurang lebih 6 bulan, jumlahnya 1.000. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Masih bersama saya Pak di channel. Hari ini kegiatan saya dalam budidaya ikan gurami adalah mengantisipasi ikan gurami dari serangan jamur. Kenapa cara berbudidaya ikan gurami kok berbeda dengan petani ikan gurami yang lain? Karena saya tidak pernah berguru atau melakukan pembelajaran atau kursus kepada mereka-mereka yang sudah senior. Nah, jadi saya akan melakukan budidaya ikan gurami itu melalui penelitian berdasarkan belajar dari pengalaman diri sendiri. Jadi cara mengatasi bibit ikan gurami itu tidak pernah ada orang lain yang memberi pendapat ini harus diberi ini harus diberi ini. Semuanya saya gali dari literatur, baik dari YouTube, baik dari teori-teori Google. Dari semua itu saya belajar. Hari ini saya akan melakukan mengantisipasi ikan gurami, cara mengantisipasi ikan gurami dari serangan jamur. Ikan gurami itu bisa terkena jamur badannya sehingga membuat luka atau lecet. Kemudian ikannya nanti itu akan mengalami kesakitan dan tidak mau makan. Itu karena dia badannya tertempel oleh jamur. Itu disebabkan karena cara merawat air kurang disiplin. Jadi kolam itu yang sifatnya diam seperti kolam terpal ini sifatnya diam, itu kita harus disiplin 20 hari sekali mengganti airnya. Lihat, kolam ini ukuran 1 meter kali 8. Dalam waktu 20 hari airnya sudah begini, ini keruh, ikannya saja tidak kelihatan. Padahal ikan yang ada di kolam ini jumlahnya ada 1.000. Nah, karena lumut itu tumbuh dengan cepat bersamaan dengan pertumbuhan ikan, dan ikannya 1.000 tidak mampu melahap lumut yang begitu cepat tumbuhnya, sehingga lumutnya itu akan menang dan mempengaruhi air, dan airnya menjadi sangat kental. Kalau airnya sangat kental, maka ikan gurami yang hidup di air ini terganggu. Badannya tertempel oleh kotoran-kotoran dari jamur dan kotoran-kotoran dari ikan itu sendiri. Maka pada hari ini kolam ini mau saya ganti airnya. Saya sisakan kurang lebih 5% atau 10%. Nah, kolam ini ukuran 1 meter kali 8 meter. Airnya cuman kurang lebih 30 cm. Nah, terlalu tinggi. Itu gunanya untuk apa? Kalau kita mengganti air supaya tidak terlalu susah. Dan keuntungan dari kolam ukuran 1 kali 8 meter ini, kalau kita mau mengganti air atau membersihkan air yang sudah lama atau sudah keruh, itu membutuhkan biaya sedikit. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan menguras
air ini menjadi 10% atau 5%. Oke teman-teman, nanti saya lanjutkan. Nah gini ya teman-teman, untuk menghilangkan lumut ini sangat sulit. Jadi ini airnya tinggal 5% lah. Nah ikan-ikan ini sudah berumur 5,5 bulan atau 6 bulan dari penebaran telur, dari penebasan telur kurang lebih 6 bulan, jumlahnya 1000. Nah lumut-lumut itu sedikit demi sedikit akan saya ambil biar nggak terlalu parah. Semoga ikan-ikan ini nanti sehat, tidak terserang jamur. Nah begini teman-teman, cara mengatasi ikan terhindar dari serangan jamur pembunuh. Nah begini ya teman-teman, ini sudah sangat jernih sekali. Tuh ikannya sudah kelihatan ya. Tuh ikannya sudah kelihatan. Kalau sudah begini, insya Allah sudah terhindar dari serangan jamur pembunuh teman-teman, karena airnya jernih dan steril. Ikan-ikan ini sudah berumur 6 bulan, bergerombol di sini teman-teman. Sudah besar. Nah ini dikasih kucuran. Jadi kucuran ini 24 jam saya ambilkan dari air tandon. Ya untuk gunanya adalah untuk menggerakkan air yang ada di kolam ini dengan tujuan supaya ada oksigen. Karena kalau air yang ada di kolam itu tidak ada gerakan sama sekali dari luar, maka oksigennya itu kurang, karena oksigennya dihasilkan dari gerakan ikan. Kalau kita tambah dengan kucuran, maka air-air itu akan bergerak sehingga ada semacam oksigen di dalam air, sehingga ikannya bisa hidup dengan sehat. Sudah sebersih ini sudah sulit sekali untuk diangkat lumut-lumut yang hidup. Biar lumut-lumut ini akan nanti hidup dalam 1 minggu sudah kelihatan membiru karena kehidupan lumut. Usahakan teman-teman itu kalau merawat kolam itu lumut bisa hidup. Kalau lumut cacat tidak bisa hidup, maka ikan juga tidak bisa hidup. Nah, lumut itu bisa hidup di dalam air yang suhunya antara 25 sampai 30. Kalau air yang suhunya agak panas, jelas lumut tidak bisa hidup. Lumut saja tidak bisa hidup, apalagi ikan, begitu teman-teman. Nah, kalau lumut juga terlalu tinggi, juga akan mempengaruhi keenceran air. Kalau airnya terlalu kental karena ketinggian lumut, nah itu juga bisa mempengaruhi kehidupan ikan, sulit untuk berenang dan bernafas, sehingga ikan akan gerakannya itu tidak bisa bebas kalau lumutnya terlalu tinggi. Ya ini teman-teman, usaha saya memelihara atau membesarkan ikan gurami yang kini sudah usia 6 bulan. Semoga ikan-ikan ini nanti sampai usia 16 bulan bisa dipanen dengan ukuran sebesar
kurang lebih 500 gram atau setengah kilo per ekor. Itu harapannya teman-teman. Usaha apapun kita itu hanyalah ikhtiar. Selanjutnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa semoga usaha kita itu diridhoi oleh Allah sehingga kita mendapatkan rezeki barokah teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa memelihara ikan gurami itu jangan punya kesombongan. Ini karena kepintaran saya. Jangan teman-teman. Manusia itu hanyalah bisa usaha dan menjalankan ikhtiar. Selanjutnya kita harus pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pun tidak merasa bahwa saya pintar. Saya pun masih merasa kurang pintar. Jadi saya harus selalu belajar dan selalu belajar. Tidak ada tutorial, tidak ada orang yang memberitahu, tidak ada guru tentang proses pembesaran ikan ini, karena di daerah saya tidak ada orang yang memelihara ikan gurami itu sukses. Rata-rata beliau memelihara ikan gurami mesti keluarnya adalah menghabiskan biaya besar tapi ikannya mati. Itu karena dia tidak mau belajar dan tidak mau belajar. Kalau kita memelihara ikan atau hewan apapun, kita harus jiwa kita itu menyelami kehidupan hewan itu. Sehingga kalau kita merasakan diri kita menyelami, memahami kalau ikan itu hidup di air, maka airnya harus steril. Itu contoh kita hidup di dunia ini. Kalau kita hidup di dunia ini penuh dengan polusi, kebisingan apapun, jiwa kita, badan kita terganggu teman-teman. Itulah salah satu yang harus kita pahami. Kita harus mendalam, menjiwai bagaimana kehidupan ikan ini di air bisa hidup dengan sehat sampai besar. Tentu selain diberi makan juga fasilitasnya. Jentas. Nah teman-teman, kiranya sudah cukup saya membuat video ini supaya video ini menjadi tontonan juga tuntunan bagi para pemula yang memelihara ikan gurami bisa sukses. Dan saya juga membutuhkan like and comment dari senior-senior yang sudah sukses dalam memelihara ikan gurami. Apakah apa yang saya lakukan ini sudah benar atau kurang benar? Saya berharap mereka yang menonton video ini memberikan komen-komen yang mendukung. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya ikan gurami dari Pak Diyadi Channel.